Suasana di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Kamis 18 Desember 2025 kembali riuh oleh deru mobil dan langkah tergesa para penyidik. KPK hari itu kembali melakukan operasi tangkap tangan alias OTT. Sasarannya, Bupati Bekasi yang baru saja menjabat sejak Februari 2025 lalu, Ade Kuswarakunang. Ia adalah politisi muda berusia 32 tahun, wajah baru hasil Pilkada 2024, menjadi satu dari 10 orang yang terjaring OTT KPK di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Ironisnya, Ade menjadi kepala daerah ke-6 hasil Pilkada 2024 yang tersandung kasus rasuah, hanya dalam hitungan bulan setelah resmi mengucap sumpah jabatan. Fenomena ini seolah menegaskan sebuah pola yang kian brutal sepanjang tahun 2025. Gedung KPK seakan menjadi magnet jerat bagi para pemimpin daerah baru. Mereka yang baru saja dilantik dengan gegap gempita, tapi secepat kilat berganti seragam dengan rompi oranye. Penangkapan Ade Kuswara dan deretan sejawatnya membuka kotak Pandora tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik meja kekuasaan daerah yang baru saja terbentuk. Apakah jabatan bupati kini telah berubah menjadi sekadar tiket masuk untuk memanen anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD demi melunasi utang politik masa lalu? KPK menangkap Bupati Bekasi Ade Kuswarakunang dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 18 Desember 2025. Juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis membenarkan Ade Kuswara telah diamankan oleh tim KPK beserta 9 orang lainnya. Hingga video ini dibuat, KPK masih memeriksa Bupati Bekasi di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. KPK belum memberikan rincian soal kasus apa yang menjerat Bupati Bekasi tersebut. Sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum dari para pihak yang diamankan tersebut. Sebelum itu, KPK perlu melakukan gelar perkara internal sebelum memutuskan apakah status mereka akan dinaikkan menjadi tersangka. Konferensi pers terkait penetapan tersangka dan detail kasus dijadwalkan akan digelar setelah pemeriksaan intensif selesai dilakukan. Ade Kuswara merupakan politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan alias PDIP. Ia terpilih dalam Pilkada 2024 dan baru menjabat sebagai bupati sejak 20 Februari 2025. Sebelum menjabat sebagai bupati, politisi muda yang kini berusia 32 tahun itu pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Bekasi di masa jabatan 2019 hingga 2024 dan 2024 hingga 2029. Jika ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK, Ade Kuswara akan menjadi kepala daerah ke-6 yang ditangkap dalam OTT KPK tahun ini. Ade menambah daftar panjang kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang terjaring OTT KPK. Padahal mereka belum genap setahun mengabdi usai dilantik pada Februari 2025. Sampai video ini dibuat, KPK telah melakukan total 11 OTT sepanjang 2025. Dari berbagai OTT ini belum termasuk Bupati Bekasi Ade Kuswara. Setidaknya sudah ada 5 kepala daerah yang terjerat korupsi. Kelimanya adalah Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz, Gubernur Riau Abdul Wahid, lalu Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Wakil Wali Kota Bandung Erwin Afandi, dan Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya. Rinciannya sebagai berikut. Bupati Lampung Ardhito Wijaya diduga mematok fee sebesar 15 hingga 20% dari sejumlah proyek di Lampung Tengah. Alokasi proyek itu diarahkan ke perusahaan milik keluarga atau tim pemenangannya saat mencalonkan diri sebagai bupati. Sebelumnya, Wakil Wali Kota Bandung Erwin Afandi dan anggota DPRD Kota Bandung Rendiana Awangga menjadi tersangka dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang terkait pengadaan barang dan jasa.
Kejaksaan Negeri atau Kejari Kota Bandung mengumumkan penetapan keduanya sebagai tersangka korupsi pada Rabu 10 Desember 2025. Sebelumnya Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz terjaring OTT KPK pada 7 Agustus 2025 atau kurang dari 6 bulan setelah menjabat. Abdul Aziz disangkakan menerima suap terkait proyek pembangunan rumah sakit tipe C dengan total anggaran 126,3 miliar rupiah. Sementara itu, Gubernur Riau Abdul Wahid ditetapkan sebagai tersangka pemerasan terhadap Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan atau PUPR PKPP pada 5 November 2025. Ia diduga meminta imbalan dari penambahan anggaran tahun 2025 yang naik dari 71,6 miliar rupiah menjadi 177,4 miliar rupiah dengan fee 5% atau sekitar 7 miliar rupiah dari para kepala UPT wilayah jalan dan jembatan. Selanjutnya pada 7 November 2025, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko terjaring dalam OTT KPK. Ia tidak hanya disangka menerima suap terkait mutasi dan promosi jabatan, tetapi juga proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono Ponorogo. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian angkat bicara mengenai maraknya korupsi di kalangan kepala daerah. Saat ditemui pada Kamis 11 Desember 2025, ia prihatin karena belum ada setahun tapi sudah ada beberapa kepala daerah yang terkena kasus korupsi. Ia menyoroti integritas individu adalah faktor penentu utama. Saya kira OTT ini juga menjadi warning lagi bagi teman-teman kepala daerah. Ya saya prihatin, baru 1 tahun sudah berapa yang kena OTT, termasuk ada yang gubernur, padahal sudah pernah retreat kita, ditanamkan wawasan kebangsaan, ya. Jadi bahan evaluasi kita ini kira-kira ya termasuk evaluasi mengenai mekanisme rekrutmen kepala daerah. Tito juga memberikan kritik reflektif terhadap sistem demokrasi yang saat ini dianut. Menurutnya, terpilih secara langsung oleh rakyat bukan jaminan mutlak seorang pemimpin akan amanah. Rangkaian OTT yang menjerat Ade Kuswarakunang, Ardhito Wijaya, dan rekan-rekan sejawatnya menunjukkan sebuah siklus yang memprihatinkan dalam politik daerah di Indonesia. Prosesi pelantikan yang khidmat seakan menjadi seremoni tanpa makna jika hanya diikuti oleh upaya perampokan uang negara demi kepentingan pribadi dan kelompok. Tingginya frekuensi OTT KPK sepanjang tahun 2025 menjadi pengingat bahwa menegakkan hukum hanyalah satu sisi dari solusi. Kasus Ade Kuswara, seorang politisi muda yang seharusnya menjadi harapan, adalah peringatan keras bahwa tanpa integritas yang kokoh, masa depan bisa hancur hanya dalam hitungan bulan setelah pelantikan. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.